aturan pemakaman sama. Ulama pun tidak boleh jenazah dikubur di area pesantren yang sudah diwakafkan untuk pondok juga nggak boleh. Atau wakaf untuk masjid juga nggak boleh. Cuman kebanyakan ada kiai yang memang dikubur di pesantren itu memang sudah disiapkan tanahnya wakaf untuk kuburan. Selagi wakaf bukan untuk kuburan ya nggak boleh. Bukan kiai, bukan yang lainnya. Sama. Masjid apalagi sama. Jadi kalau seorang mewakafkan tanah adalah harus dipatuhi sampai fuqaha ulama sudah menjadikan satu rambu-rambu ya ini syaratul waqifi karena si syari'. Jadi kalau orang yang mewakafkan menginginkan untuk pesantren ya untuk pesantren nggak boleh, kuburan nggak boleh, haram. Kecuali yang bisa di kota memang diwakafkan dari awal sebelum diwakafkan untuk masjid atau pondok, tapi untuk pesantren. Ini satu. Jadi sama, nggak ada beda. Jangan kalau kiai boleh, oh enggak sama, nggak boleh. Kiai kan punya pondok pesantren. Nah, mungkin ada sebagian kiai memang tanahnya belum diwakafkan. Kalau tanah punya kiai belum diwakafkan, nanti punya masalah baru lagi. Kalau dibangun dengan harta wakaf, jadi nggak diperkenankan nanti. Karena apa? Harta wakaf bagaimana ditumpangkan dengan tanah yang bukan wakaf. Nanti bisa dijual sama anaknya, hati-hati. Ini masalah bab wakaf ya. Wakaf harus hati-hati, benar. Nah, kemudian ini, orang tua berpesan untuk dikubur di tanah. Tanahnya tanah Anda sendiri, berarti setelah beliau wafat adalah tanah Anda. Jadi begini, jika seorang meninggal dunia, dikuburkan di sebuah tempat, kalau tempat itu adalah tempat yang bukan miliknya adalah haram, gosok. Harus minta ridho kepada yang punya. Karena kehormatan mayit harus dijaga. Kehormatan mayit harus dijaga, nggak boleh mayit itu harus kehormatan, dijaga kuburannya dan seterusnya. Lah kok ada orang ngubur di tanah kita? Nggak, dosa dia. Segera dipindah selagi mayat belum rusak. Dipindah nggak boleh, karena di tanah kosong. Lalu di tanah sendiri bagaimana? Maka bunyinya begini, setiap mayat yang dikuburkan di tanahnya, maka secara otomatis tanah itu akan menjadi tanah wakafnya, nggak boleh diganggu. Wakaf untuk kuburannya saja. Secukupnya itu saja. Nggak boleh diganggu. Berarti waris oleh anak-anaknya. Makanya tanah siapa yang dikuburan? Tanahnya sendiri, oke. Karena tanah itu akan pindah ke anak. Dan itu wasiat. Wasiat berarti anak memenuhi wasiatnya. Dan tidak sampai sepertiga, sah wasiatnya dipenuhi. Maka secara otomatis kuburan itu akan jadi wakaf. Nggak bisa dirubah jadi apapun, itu saja yang jadi wakaf. Lalu bagaimana kalau anak ingin menjual tanahnya? Yang dijual adalah kuburannya, tidak bisa dijual. Lalu ternyata ada orang membeli kuburan, kan sudah saya beli tanahnya. Yang kau beli bukan kuburannya, kuburannya tetap wakaf. Lalu bagaimana? Ya nggak boleh. Terus gimana? Kan saya pengen bangun. Ya batalin, hak untuk membatalkan. Karena apa? Kuburan nggak boleh diganggu di sini. Kuburan nggak boleh diganggu di sini. Karena, tapi tanah sendiri. Anda punya tanah, kemudian minta untuk dikubur, maka tanah sudah jadi tanah wakaf. Wakaf untuk kuburan tadi nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak boleh dijual oleh anak-anaknya karena sudah miliknya milik yang punya kuburan itu. Maksudnya sudah untuk kuburan itu. Jadi seperti itu, harus pahami. Jadi kalau kita membeli tanah ada kuburannya, kalau kita sudah tahu berarti kita ridho kalau itu kuburan, akan tetap kita jaga. Misalnya ada tanah ada kuburan seorang muslim. Bahkan kalau bukan muslim namanya dhimmi. Ini ada kuburan seorang muslim di situ. Saya beli tanah ada kuburannya. Berarti kita membeli semua tanah kecuali kuburan. Kuburan nggak bisa dijual belikan di sini. Lalu bagaimana harus kita jaga? Nggak boleh. Kehormatan seorang manusia dijaga, nggak boleh. Seperti itu. Jadi kita beli. Aduh, saya kan pengen bangun di sini ada makanya. Ya sudah, batalin dong. Nggak ada kuburannya. Maka dari itu harus hati-hati masalah mengkubur itu. Kalau di tanah sendiri oke, bukan kosong. Yang repot adalah mengubur di tanahnya orang. Kalau di tanah orang menyuruh kubur saja di tanah saya, dia sebenarnya telah memberikan untuk jadi wakaf secara otomatis. Karena apa? Hukum mayat nggak bisa dia suruh pindah. Kamu pindah kamar sebelah, nggak ada. Harus di situ selamanya. Ini adalah masalah. Tolong hati-hati masalah ini. Adalah sebagian latah dikubur di samping, yang mungkin seorang ustadz dikubur di pondok. Ya kalau memang tanahnya tanah wakaf untuk kuburan, nggak ada masalah.
Atau memang pondoknya tanahnya tidak tanah wakaf, dibangun sendiri dengan duitnya sendiri. Yang jadi masalah Ustadz, duitnya, pondoknya dibangun dengan duitnya orang, tatonya tanahnya belum wakaf. Giliran mati dijual sama anaknya, kan repot nanti. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi, boleh-boleh saja kalau seandainya orang tua Anda meninggal dunia kemudian dikubur di tempat di tanahnya sendiri, maka tanah itu menjadi tanah wakaf untuk kuburannya. Dan setelah itu Anda tidak bisa menjual tanah, menjual kuburannya saja, kalau tanahnya dikirikannya jual. Cuman kehormatannya gimana nanti? Maka sebaiknya kalau Anda ingin mengubur orang tua Anda, langsung Anda pasang satu tempat yang sudah Anda khususkan untuk kuburan itu. Jika nanti dijual juga tetap terhormat itu kuburan. Jadi tempatnya itu adalah tempat yang sekiranya di kedepan hari bisa dijaga itu kuburan. Itu loh jadi kalau membuat kuburan itu. Jangan sampai menjadi orang bingung nanti akhirnya. Naudzubillah, kuburan tidak terhormat. Di saat hidup kita qad karamna bani Adam. Setelah meninggal kita muliakan. Anak Adam waktu hidup dimuliakan. Setelah meninggal juga kuburannya dijaga. Nggak boleh kita menginjak-injak, duduk di atasnya dan sebagainya. Baik seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah, sehat dan kelak husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.